Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky A. Hasan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haydn Ternate. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menyebarkan 5 tokoh filsafat bahasa. Baik, yang pertama ada Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein lahir pada 26 April 1889 di Wiener, Austria. Ayahnya adalah Karl Wittgenstein yang merupakan seorang Yahudi yang kemudian mengkonversi agamanya menjadi Kristen Protestan. Ibunya, Leopoldine, adalah seorang Katolik. Keluarga Wittgenstein sangat besar dan kaya. Karl Wittgenstein adalah salah satu pengusaha yang paling sukses di Kekaisaran Austria-Hungaria. Ia memimpin industri besi dan baja di sana. Ludwig Wittgenstein adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh pada abad ke-20 dan dianggap oleh beberapa orang sebagai seorang filsuf yang paling penting sejak Immanuel Kant. Dia adalah seorang murid Bertrand Russell, salah seorang filsuf Inggris ternama di Universitas Cambridge yang sangat berpengaruh. Tractatus Logico Philosophicus, satu-satunya buku filsafat yang diterbitkan oleh Wittgenstein selama masa hidupnya. Traktatus didasarkan pada gagasan bahwa masalah filsafat itu muncul dari kesalahpahaman logika bahasa dan mencoba untuk menunjukkan logika ini. Pada tahun 1949, ia telah menulis semua materi yang diterbitkan setelah kematiannya sebagai Philosophical Investigation yang mungkin merupakan salah satu karyanya yang paling penting. Dan kemudian pada April 1951, tepatnya di Cambridge, Wittgenstein menghabiskan nafas terakhirnya karena kanker prostat. John Lawson Austin lahir pada 26 Maret 1911 di Lancaster, Inggris. Ia merupakan putra kedua dari Geoffrey Lawson Austin, seorang arsitek, dan ibunya Mary Hutton Bowes Wilson. Austin menempuh pendidikan klasik di Balliol College, Oxford. Ia pertama kali mengenal filsafat dengan metode dari Aristoteles yang kemudian pengaruh metode filsafat tersebut. Karya pertamanya yang paling berpengaruh adalah buku How to Do Things with Words 1992 yang diterbitkan setelah ia meninggal oleh bergurunya termasuk John Searle. Buku ini menjadi tonggak utama dalam perkembangan lahirnya teori tindak tutur yang kemudian melahirkan cabang-cabang baru seperti linguistik, pragmatik, dan filsafat modern. Teori Austin yang paling terkenal adalah teori tindak tutur atau speech aids theory. Austin mengemukakan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, namun juga alat untuk melakukan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, berbahasa berarti melakukan sesuatu. Teori tindak tutur mengembangkan gagasan bahwa ucapan itu memiliki dimensi performatif. Artinya, jika seorang berucap, maka seseorang telah melakukan tindakan itu. Semisalnya, contohnya adalah jika saya berjanji, sama dengan saya telah berjanji. Dalam teori ini terdapat 3 aspek tindak tutur. Yang pertama adalah tindak lokusi, artinya makna kata. Yang kedua adalah tindak ilokusi, yang artinya tujuan berbicara. Dan yang terakhir adalah tindak perlokusi, yaitu dampak pada pendengar. Teori Austin ini sangat berdampak dan sangat berpengaruh, terutamanya dalam bidang linguistik, pragmatik modern, analisis wacana, dan filsafat bahasa. John Lawson Austin adalah pelopor dalam sebuah pandangan tentang bahasa, arti berbicara pada tindakan makna. John Searle lahir di Denver pada tanggal 31 Juli 1932. Ayahnya, Searle, merupakan seorang insinyur listrik yang bekerja di AT&T Corporation, dan ibunya, Hester Beck Searle, adalah seorang dokter. John Roger Searle adalah seorang filsuf berkebangsaan Amerika yang dikenal luas karena kontribusinya dalam filsafat bahasa, filsafat sosial, dan filsafat pikiran. Teori ini merupakan pengembangan dari teori J.L. Austin. Searle mengembangkan teori ini dalam karyanya yang terkenal yang berjudul Speech Aids, An Essay in the Philosophy of Language 1969. Sama seperti J.L. Austin, menurut Searle, ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tapi melakukan suatu tindakan. Selanjutnya adalah teori intentionality. Dalam teori ini, Searle menjelaskan bahwa setiap pikiran memiliki arah kepada sesuatu yang dinamakan dengan dia sebagai intentionality. Artinya, kesadaran manusia selalu mengarah pada atau tentang sesuatu. Misalnya, ketika seseorang berpikir tentang apel, maka kesadarannya akan diarahkan pada objek apel itu. Searle berargumen bahwa bahasa itu berhubungan langsung dengan kesadaran, karena makna ujaran itu muncul sesuai dengan niat dari penutur. Selanjutnya, kritik terhadap kecerdasan buatan atau change room argument. Dalam argumen ini, Searle menentang klaim bahwa komputer dapat memahami bahasa seperti manusia. Menurutnya, komputer hanya bisa memproses simbol secara sintaksis,
tanpa mampu untuk memahami makna secara semantik. Noam Chomsky lahir pada 7 Desember 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga berpendidikan. Ayahnya adalah Dr. William James Chomsky dan ibunya adalah Elsie Szymanowski. Pada usia 12 tahun, Chomsky sudah mampu menghabiskan salah satu buku karya berat ayahnya, yaitu tentang tata bahasa Ibrani pada abad ke-13. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1949, Chomsky menikah dengan seorang perempuan yang ia kenal sejak kecil, yaitu Carol Skeets. Namun, hubungan pernikahan mereka hanya berlangsung selama 59 tahun, karena pada tahun 2008, istrinya meninggal karena mengalami kanker. Kemudian, yang mula-mula menjadi inspirasi Chomsky untuk terjun ke lapangan adalah George Orwell dengan karya novelnya yang sangat memukau Chomsky sejak remaja, seperti Animal Farms 1984 dan sedikit esai-esai dari George Orwell yang membuat Chomsky menjadi terpukau. Chomsky kerap kali membandingkan dirinya dengan novelis tersebut. Selain karya-karya ilmiahnya, Chomsky juga dikenal sebagai seorang aktivis politik yang vokal, yang kerap kali mengkritik kebijakan luar Amerika Serikat. Ia mulai terlibat aktif dalam dunia politik pada tahun 1960-an. Buku pertamanya tentang politik adalah America Power and the New Mandarin 1969 yang mengecam kebijakan luar Amerika Serikat yang dianggap bersifat imperialis dan agresif. Kemudian dari salah satu bukunya yang terkenal, Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media 1988 yang ditulis bersama temannya Edward S. Herman, yang kemudian mereka mengembangkan teori bahwa media di Amerika Serikat sering dijadikan alat atau propaganda oleh para pemerintah maupun korporasi besar untuk membentuk sebuah opini publik demi kepentingan mereka, yang dimana Chomsky mengatakan bahwa media-media di Amerika itu tidak netral, hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang berduit. Bicara tentang konsep asal-usul bahasa yang diilhami oleh ide-ide behaviorius yang terkenal dari salah satu psikolog, yaitu B.F. Skinner, tentang bayi yang baru lahir itu memiliki pikiran kosong atau yang dikenal dengan teori tabula rasa, yang dimana anak-anak memperoleh bahasa itu dengan pembelajaran. Namun, Chomsky menentang pikiran tersebut. Ia mengatakan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan sejak lahir. Dan akhirnya pada tahun 1965, Chomsky mengemukakan teorinya tentang pemilihan bahasa pada anak, yang dimana anak telah memperoleh bahasa sejak lahir karena ia dibekali oleh sebuah kemampuan yang dinamai Chomsky sebagai LED atau Language Education Device. Teori pemilihan bahasa pertama ini dinamai juga dengan teori hipotesis nurani, yang dimana teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir itu sudah dibekali kemampuan sehingga mereka dengan mudah dapat mengambil atau mempelajari bahasa pertamanya. Chomsky juga dikenal luas sebagai bapak linguistik modern karena kontribusi revolusionernya dalam memahami bahasa manusia. Salah satunya adalah teorinya tentang tata bahasa generatif. Teori ini membedakan antara struktur dasar kalimat atau struktur dalam dan bentuk kalimat yang diucapkan atau yang disebut dengan struktur luar. Kemudian adanya aturan transformatif yang mengubah struktur dalam menjadi struktur luar. Contoh sederhananya adalah misalnya Ani membaca buku merupakan struktur dalam yang jelas. Kemudian karena adanya aturan transformatif, kata tersebut bisa diubah. Apakah Ani membaca buku atau buku itu dibaca Ani? Teori tata bahasa generatif merupakan salah satu teori yang penting dalam bidang linguistik dan juga memengaruhi bidang-bidang dalam ilmu lainnya seperti ilmu kognitif, psikolinguistik, dan juga filsafat. Ferdinand de Saussure atau nama lengkapnya adalah Ferdinand Monin de Saussure, lahir pada 26 November 1857 di Jenewa, Swiss. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss yang dikenal sebagai pelopor utama linguistik modern dan ilmu tanda atau semiotika. Karena sumbangsinya dalam bidang kebahasaan, maka ia dijuluki sebagai bapak linguistik modern. Adapun beberapa teori terkenal daripada Ferdinand de Saussure adalah: yang pertama, teori linguistik diakronik dan sinkronik. Linguistik diakronik adalah mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu, sedangkan linguistik sinkronik adalah mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu. Namun, fokus Ferdinand de Saussure itu lebih tertuju pada linguistik sinkronik karena ia menilai bahwa bahasa seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang hidup pada masa tertentu. Teori selanjutnya adalah konsep langue dan parol. Langue adalah suatu bahasa yang dituturkan oleh masyarakat atau konsep bahasa secara umum, sedangkan parol adalah bahasa secara individu yang diujarkan oleh seseorang. Selanjutnya adalah teori tanda linguistik. Dalam teori ini, de Saussure memperkenalkan ada dua unsur,
yaitu signifian sebagai penanda dan signifian sebagai petanda. Signifian atau penanda adalah bentuk bunyi atau simbol dari suatu kata, sedangkan signifian atau petanda adalah makna daripada kata tersebut. Contoh sederhananya adalah signifian atau penanda, semisalnya pohon, maka dalam petanda atau signifian adalah suatu tumbuhan yang berbuah, berbatang atau berdaun. Demikian, itulah 5 tokoh filsafat bahasa yang memiliki pengaruh sangat signifikan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Oleh karena itu, saya M. Rizky Ahsan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.